Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini kita jumpa kembali di video tutorial, video motivasi untuk kita semua. Semoga dengan adanya tambahan asupan video-video tutorial, video motivasi, kita akan semakin baik di kemudian hari. Dan saya doakan semoga semua sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, lancar kegiatannya, dan diberikan kemudahan urusan dalam menjalankan tugas sehari-hari di rumah atau di kantor masing-masing. Baik, sahabat Motivatras, setelah beberapa video saya yang sudah saya rilis, kali ini saya akan mengajak kembali diskusi tentang satu hal yang menarik. Judulnya mungkin sangat keren ya, yaitu tentang untuk siapa sebenarnya red carpet itu. Nah, sahabat Motivatras, tentunya kita pernah tahu, pernah melihat kira-kira di mana yuk kita melihat red carpet itu atau karpet merah itu di mana. Pasti kita akan sering melihatnya di jamuan-jamuan kenegaraan, kemudian di resepsi-resepsi, kemudian di acara-acara besar di gedung begitu ya. Bahkan ada sebagian juga kalau ada tamu istimewa, tamu kenegaraan yang baru turun dari pesawat begitu ya, itu mulai dari pintu turun pesawatnya sampai mobil yang jemput biasanya digelar karpet merah. Apa sih sesungguhnya yang ada di dalam karpet merah itu, nilai value apa begitu ya. Karpet merah ini identik dengan penyambutan istimewa pada orang-orang yang memang istimewa ya, memang istimewa. Kemudian itu sebagai bentuk penghormatan, mungkin karena penghormatan sebagai pribadi, mungkin juga karena kemampuannya, karena skillnya, karena keahlian keilmuannya, mungkin temuan-temuannya yang luar biasa, atau mungkin menjadi sosok yang penting karena jabatannya. Jadi intinya setiap ada kegiatan, kemudian ada karpet merah, ada jalur khusus begitu ya. Nah, itu berarti orang-orang yang penting yang bisa lewat di situ. Termasuk kalau ada acara besar di gedung begitu, yang mengundang sosok-sosok pejabat yang tertentu, ada juga mengundang orang masyarakat umum gitu, biasanya jalurnya dibedakan. Nah, jalur yang khusus mereka itu biasanya dilengkapi dengan hamparan karpet merah. Nah, masuknya pun juga dijaga begitu ya. Petugasnya pakai list, ditanya namanya siapa. Kalau namanya ada di situ ya silahkan masuk, kalau enggak pakai jalur yang lain. Toh nanti pada intinya akan ketemu di tempat yang sama ya, di dalam gedung-gedung juga. Mana aksesnya itu sedikit berbeda, kemudian perlakuannya juga berbeda. Nah, inilah standar SOP dalam pelayanan menyambut tamu VVIP atau VIP begitu. Nah, sahabat Motivatras, menarik kita cermati kalau seandainya kita menginginkan gitu, bisa nggak kita melalui jalur karpet merah itu begitu ya. Saya kira jawabannya bisa, namun kita perlu melihat dulu kapasitas kita itu sejauh mana begitu. Kalau di dalam keilmuan kita, seseorang yang ahli di bidang biologi, pada saat ia menjadi narasumber tentang biologi, maka panitia akan menyambut kita menjadi seorang yang ahli. Maka pada saat itu kita layak untuk melewati karpet merah itu. Atau mungkin kita menguasai ilmu-ilmu tertentu yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat, terkait bagaimana giat-giat menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit COVID begitu. Ada temuan terbaru, obatnya manjur begitu. Maka pada saat itu, pada kita berbicara khususnya offline ya, itu disambut dengan karpet merah ya. Jadi kita sudah paham posisi kapan karpet merah itu dikeluarkan, pada momen apa,
siapa yang menyiapkan dan siapa yang berhak melewat itu kita sudah paham. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita mendapatkan karpet merah itu tanpa bersusah payah seperti orang-orang kebanyakan menyiapkan karpet merah pada cerita yang tadi saya sampaikan. Begini sahabat motivators, kalaulah orang yang lewat karpet merah itu adalah orang yang istimewa karena jabatannya, karena kebijakannya, karena keilmuannya, kita terima ya, kita terima dan itu sah-sah saja. Namun kita bisa menyiapkan karpet merah itu kapanpun kita mau. Caranya adalah kita bisa membangun kepercayaan, ya, kita bisa membangun kepercayaan kepada seseorang. Kita bisa membangun rasa percaya orang kepada kita, pekerjaan kita, kemudian ada orang percaya dengan pekerjaan kita, kemudian mereka menggunakan jasa kita. Nah, kepercayaan orang lain kepada kita itu sesungguhnya itu adalah sebuah karpet merah. Kemudian yang kedua, pelayanan, ya, pelayanan. Apabila kita berteman, kemudian kita tidak pernah memanfaatkan teman kita itu, kita mengangkat honesty, kejujuran, kemudian juga keakraban, kemudian juga tenggang rasa, berempati, begitu. Nah, pada dasarnya pada saat itu kita sudah membangun karpet merah itu di hati teman-teman kita. Atau mungkin kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa membantu harta, tidak bisa membantu dalam bentuk dana, tapi kita bisa membantu dalam bentuk tenaga. Pada saat orang lain membutuhkan tenaga kita membantu mereka dengan ikhlas tanpa pamrih, ya. Kemudian dengan tenaga kita itu pekerjaan orang lain terbantu, itu sesungguhnya kita juga sedang membangun karpet merah itu. Jadi intinya karpet merah ini yang tidak berwujud, ya, tidak berwujud karpet sesungguhnya, tapi sebuah trust, ya, sebuah rasa percaya diterimanya kita di hati orang lain. Nah, ini mudah, ya. Ternyata kita bisa menjadi orang-orang VIP di mata dan di hati orang lain dengan cara apa yang kita miliki, kebaikan-kebaikan yang kita miliki yang sudah kita lakukan sehari-hari itu kita berikan kepada orang lain. Seseorang yang gemar berderma, yang gemar menolong orang lain dalam kondisi apapun itu bagian membangun karpet merah itu, ya. Kita suka membantu orang, begitu ya, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit kita bantu, maka orang yang kita bantu itu akan bersyukur, ya, bersyukur ada orang yang bantu dan kita pada saat itu ya kita ikhlas membantunya, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Disinilah sama-sama ikhlas, yang nyumbang jika ikhlas, yang menerima juga ikhlas. Jadi yang nyumbang tidak sombong, yang terima juga tidak merasa diremehkan, direndahkan. Ini sebuah hal yang menurut saya bangunan karpet merah yang luar biasa gitu. Nah, apabila kita sudah membangun sebuah karpet merah itu pada orang lain, digunakan nilai-nilai value kelebihan dari diri kita itu, maka karpet merah kita di hati dan jiwa orang lain itu akan awet selama kita benar-benar melakukannya dengan ikhlas, ya, akan bertahan lama dan orang akan selalu menyambut kita dimanapun. Mereka menghargai kita, ucapan mereka santun, begitu ya, mereka jujur kepada kita, mereka baik kepada kita, pada saat kita kesusahan juga akan ditolong dengan ikhlas, begitu. Jadi akan dirasakan oleh hati, begitu ya, akan dirasakan betul. Nah, bayangkan kalau seseorang berniat membangun karpet merahnya tetapi dia punya pamrih, akan berbeda. Terjalin sih karpet merahnya itu terjalin, namun tidak akan awet. Yakin nih sahabatnya, tidak akan awet manakala seseorang ingin mendapatkan perhatian orang lain tapi dia niatnya salah dari awal, ya, bukan karena Allah, ya, bukan niat yang ikhlas tapi ada pamrihnya. Nah, kepada kita saudara-saudara sahabat semuanya, ternyata karpet merah yang kita bangun dengan hati tadi ternyata lebih hakiki, ya, lebih urgent dibanding kita dihargai dengan karpet merah, hamparan karpet sesungguhnya. Kalau seandainya seseorang disambut
dengan karpet merah karena jabatannya, maka karpet itu disiapkan manakala kita masih menduduki jabatan itu. Manakala kita tidak menduduki jabatan itu, maka karpet merah tidak lagi kita injak. Mungkin kita pakai pintu lain yang tidak berkarpet merah. Tapi kalau kita membangun karpet merah kita dengan hati, dengan ikhlasan, dengan kejujuran, dengan empati, kolaborasi, keikhlasan yang tinggi, insya Allah itu akan lebih awet, ya, lebih awet, dan kita juga nyaman, ya. Oleh sebab itu, mari kita bangun karpet kita dimanapun kita berada. Semakin banyak karpet yang kita bangun pada orang lain, maka jalur-jalur istimewa akan kita lalui. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.